Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mari memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan lewat mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya akan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, saat ini kami datang sujud lagi di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur sebab hanya oleh karena kasih setia Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru ini. Setelah Tuhan perkenankan kami ada di hari yang baru, kami rindu untuk menggunakan dan memanfaatkannya secara baik dan benar supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya kami akan mendasari hidup, tugas kerja dan karya kami dengan firman yang akan kami baca, renungkan bersama. Kami memohon Tuhan menguasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi akan memakan tempat di hati dan pikiran kami, sehingga ini benar-benar akan menjadi petunjuk dalam perjalanan kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, dan berkatilah semua yang akan mendengar dan yang mau merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membacakan firman Tuhan sebagaimana Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan yang akan mengiringi kita dalam melanjutkan sekaligus mengerjakan apa yang menjadi tugas serta kewajiban dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapapun dia, entah itu mereka yang sudah ada di usia lanjut, mereka yang ada di usia produktif, yang disebut sebagai orang tua, yang disebut sebagai pemuda remaja dan anak-anak. Semua sangat merindukan dan mengharapkan satu kehidupan
yang indah, kehidupan yang disertai dengan sukacita dan yang menggembirakan, bahkan aman dari segala sesuatu yang kadangkala datang merusak suasana hati daripada seseorang. Oleh karena itu, apapun dapat dilakukan sehubungan dengan mempertahankan sekaligus memperjuangkan hidup sebagaimana yang diharapkan dan didambakan. Bahkan orang mengatakan bahwa perjalanan hidup yang akan dijalani dan ditempuh kiranya akan seperti melewati jalan tol, tanpa hambatan, tanpa hal-hal yang dapat merintangi perjalanan itu. Tetapi suatu fakta mengatakan bahwa setiap manusia dalam menjalani hari-hari hidup, walaupun berjuang untuk mendapatkan dan memperoleh apa yang dirindukan tanpa halangan, tanpa hambatan, tetapi ternyata selalu harus berhadapan dengan hal-hal tersebut. Ternyata hal ini juga bukan hanya dialami dan dirasakan oleh kita di masa dan di zaman sekarang ini, tetapi ini juga sudah dialami, sudah dirasakan sejak umat Tuhan yang ada di masa yang lampau. Suatu kehidupan iman yang terpelihara sebagaimana yang disebutkan dalam pembacaan Alkitab kita tadi, sangat dirindukan oleh umat Kristen jemaat mula-mula yang pada waktu itu sudah mendapatkan dan memperoleh keteguhan dan kekuatan iman. Karena mereka sungguh mendasari kehidupan mereka dengan sangat percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Tetapi sesungguhnya kemudian mereka, sebagaimana dijelaskan dalam pembacaan Alkitab kita tadi, bahwa kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sangat menyenangkan diusik oleh para pengajar-pengajar sesat, para guru-guru palsu yang kemudian menyusup datang ke dalam gereja dan kemudian melakukan praktek-praktek hidup yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari latar belakang penulisan ini menjelaskan bahwa mereka memasukkan pengajaran-pengajaran terkait dengan merusak kehidupan moral umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Bahkan mereka memberi pemahaman untuk menyangkal Tuhan Yesus. Mereka menjalani hidup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bahkan mereka menciptakan suatu kerusuhan yang pada akhirnya hal-hal ini tidak mendatangkan suatu keuntungan bagi siapapun. Keadaan dan kondisi seperti ini senantiasa tidak diinginkan, baik jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena sekali lagi yang mereka harapkan adalah hidup bebas, hidup seperti apa yang sudah mereka jalani, yang telah mereka lewati. Dengan bertekun kepada Tuhan, segala sesuatu pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Dalam percaya kepada Tuhan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, senantiasa selalu terwujud. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga
manusia yang sedang dan sementara menjalani hidup di muka bumi ini tentu sangat berharap dan sangat merindukan supaya kita jauh dari hal-hal yang membuat kita berhadapan dengan benturan-benturan sehubungan dengan kita bisa dan dapat meninggalkan kehidupan sebagaimana yang diharapkan. Jauh dari perselisihan, apalagi pengaruh dan terperangkat pada kehidupan yang memecah belah. Memang itu terjadi oleh karena para pengajar sesat, para nabi-nabi palsu ini melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsu semata, atau mereka lakukan berdasarkan keinginan duniawi. Dan di balik semua itu mereka melakukan cara praktik hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mendapatkan bekal banyak dari membangun hubungan bersama dengan Tuhan lewat apa yang sudah kita nikmati bersama sejak kecil, sejak masa kecil, dalam pertumbuhan dan perkembangan, kita selalu dihentar dan dituntun untuk mempraktekkan cara hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam dasar iman yang kuat dan kokoh. Maka kita akan berusaha sedapat dan semampu kita untuk menghalau apapun yang akan menghadang tujuan hidup kita untuk menikmati dan mencapai kehidupan yang aman, damai, dan tentram, jauh dari perpecahan, jauh dari ancaman, jauh dari godaan-godaan dunia. Satu hal yang sangat penting agar supaya kita dapat dan mampu mempertahankan hal ini adalah menempatkan Tuhan, menempatkan Roh Tuhan untuk tetap ada dan berkuasa dalam kehidupan kita, supaya Dia akan menjaga kesucian dan kemurnian iman kita, sehingga kita dapat dan mampu melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita untuk terhindar dari segala sesuatu yang menghadang dan menghalau kita saat menghadang kita untuk berusaha menjadi pribadi-pribadi yang hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Jadi doa juga adalah merupakan suatu jembatan bagi kita dalam rangka menepis segala godaan dan tantangan, tetapi juga memperteguh dan memperkuat, memperkokoh iman dan percaya kita kepada Tuhan, supaya kita pun akan dimampukan untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Karena itu, bagian Alkitab ini juga mau mengajak kita untuk mari hidup bertekun di dalam roh dan di dalam doa kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab setiap saat dan waktu Engkau memberikan kami kesempatan untuk senantiasa dapat memuji dan memuliakan Engkau, seperti yang boleh kami lakukan di kesempatan yang berbahagia ini. Kami dapat menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, manakala kami hendak melanjutkan hidup yang Tuhan beri. Engkau mempercayakan kami untuk mengelola setiap talenta yang Engkau beri bagi kami. Daripadanya kami akan memperoleh sumber-sumber berkat dalam rangka kami mau melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini.
Tetapi kami rindu untuk mendasari semuanya dengan firman Tuhan, sebagaimana yang telah kami baca, dengar, dan renungkan tadi. Biarlah kami oleh Roh Tuhan di dalam doa akan memampukan untuk menghalau segala godaan dalam rangka mau memecah belah kehidupan bersama, tetapi juga kehidupan percaya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan yang telah mendasari kehidupan kami dengan benar-benar percaya kepada Tuhan akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk mempertahankan keyakinan kami dan tidak akan pernah tergoda oleh apapun. Karena itu ketika kami hendak menjalani lagi hidup ke depan, kami memohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga apapun yang kami rindukan, kehidupan yang bahagia, sejahtera, indah, aman, tentram, senantiasa kami nikmati. Berilah tangan-Mu yang kuat, memegang dan menuntun kami, menghentar kami, supaya kami berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kami tidak akan pernah terantuk pada batu yang sama. Kami mempersembahkan hidup kami untuk dipakai sebagai alat Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami. Segala sesuatu yang menjadi rencana, harapan dan kerinduan kami dimudahkan oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu bagi semua orang yang berjuang, berusaha, bekerja keras saat akan menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab ini sebagaimana Tuhan talentahkan kepada masing-masing kami untuk meraih, mendapatkan dan memperoleh apa yang kami harapkan. Kiranya hanya oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu, semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dapat menghasilkan berkat-berkat baru, maka kami akan memperoleh kehidupan yang menyenangkan. Jikalau kami harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, kami yakin Tuhan akan ada bersama dengan kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena di balik perjuangan-perjuangan hidup yang kami tempuh di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mempersiapkan sesuatu yang indah di balik harapan dan keinginan kami. Karena itu, kiranya Tuhan selalu ada bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan, bahkan Tuhan memberkati yang boleh menikmati hari-hari baik Tuhan dengan perjalanan hidup yang ditambahkan usia, baik secara pribadi tetapi juga dalam kehidupan berumah tangga. Hanya dengan tuntunan-Mu Tuhan, maka kami akan terus bersuka cita dan bergembira. Kami memuji dan memuliakan Tuhan, karena ketika mendapatkan dan memperoleh umur yang panjang, itu dianugerahkan oleh-Mu. Yang berbahagia karena boleh diberkati dengan kelanggengan dan keharmonisan hidup dalam rumah tangga. Kiranya senantiasa akan terus berusaha berjuang untuk mempertahankan kehidupan yang bahagia. Tetapi juga di balik itu kami harus bergumul dengan mereka yang sedang ada dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, sakit, dan harus mendapatkan perawatan penanganan baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tolonglah mereka Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja atas mereka, mendatangkan kesembuhan dan pemulihan, sehingga akan tiba pada waktunya mereka hendak memuji dan memuliakan Tuhan, sebab segala sesuatu yang mereka alami dan rasakan itu terjadi karena pertolongan Tuhan yang mengelola tanah,
yang subur yang Tuhan beri, yang bekerja dan berusaha melalui peternakan, yang disebut sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta, yang disebut sebagai tukang apapun itu, dan pekerjaan-pekerjaan yang digeluti dalam rangka menyambung hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mudahkan jalan kami untuk meraih dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan terus memperlengkapi kami semua untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang. Di saat kami yang merindukan suasana hidup yang menyenangkan dan berbahagia, namun kami harus berhadapan dengan berupa-rupa persoalan-persoalan, pergumulan, bahkan godaan-godaan yang datang di tengah-tengah dunia ini. Termasuk ketika kami harus berhadapan dengan pergumulan oleh karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Kami masih tetap terus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami harus berusaha untuk patuh pada aturan-aturan protokol kesehatan yang ada. Tolonglah kami Tuhan, lindungilah kami, jagalah kami. Biarlah dengan apa yang kami lakukan saat ini akan menjadikan makin lama virus ini akan menjauh dari kami. Sebab itu kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para medis yang ada di garda terdepan, dokter dan perawat, semua tenaga medis yang berupaya untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan sehat dan kuat yang baru, agar supaya mereka dapat melakukan tugas yang mulia ini dalam perkenanan Tuhan. Dan karena itu juga kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai yang ada di desa-desa, termasuk yang ada di masing-masing desa di Kanonang Raya ini. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemerintahan. Biarlah Engkau selalu memahkotai mereka dengan kasih dan rahmat-Mu, agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Dan kami sebagai masyarakat dapat melakukan segala sesuatunya dengan kepatuhan dan ketaatan, sehingga kami pun benar-benar akan merasakan bagaimana pemerintah dapat bekerja dan kami dapat menikmati kehidupan yang indah dan baik adanya. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa kepadamu bagi gereja Tuhan yang terus berusaha memperkokoh iman dan percaya kepadamu. Gereja Masehi Injili yang ada di tanah Minahasa ini, yang terus berjuang untuk memelihara iman, tetapi juga kadangkala harus berhadapan dengan persoalan dan pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Kami datang kepada Tuhan memohon, berkatilah kami semua yang melibatkan diri dalam kerja pelayanan teristimewa yang ada di Gemim Bukit Sion Kanonang ini. Mulai dari para pendeta, guru agama, syamas dan penatua Bipra, tenaga pembantu pelayanan, vikaris pendeta, komisi-komisi kerja, penasehat majelis jemaat, kelompok fungsional lansia, tim multimedia, kostor, pegawai, Panji Yosua, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan. Tetapi terus setia dan memberi diri di tengah-tengah gumul dan juang dunia sementara berhadapan dengan COVID-19. Tidak menghalangi kami untuk terus bekerja dan melayani. Sebab itu kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk terus melakukan pekerjaan mulia ini. Sertai dan tuntunlah kami dan bungkuslah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan secara khusus bagi tim multimedia yang terus melayani melalui media yang
dipakai, yang dilakukan dalam rangka mendaratkan dan memberitakan Injil. Tuhan senantiasa mengawal mereka dengan kasih dan setia Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, sukacita melayani akan terus menjadi bahagian mereka. Kami yakin bahwa pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan terkait dengan pelayanan ini, Tuhan selalu sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hidup kami, tugas kerja dan pelayanan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Inilah kami yang datang berdoa, dengarkanlah kami yang mengucap syukur. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.